Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Semoga kalian baik-baik saja di tengah kondisi yang kita doakan semakin membaik ya. Okay, today we are going to learn our English materials. Today is our English class with me, Miss Laili. Today we will discuss about conditional sentence atau if clause ya. Conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian ya. Oke, kalian akan bertemu dengan kalimat pengandaian di kelas 11 dan di kelas 12. Oke, ada beberapa tipe dari kalimat pengandaian. Yang pertama adalah tipe 0, kemudian type 1, type 2, and type 3. So, there are 4 type of conditional sentence. Okay, for the first, Miss Laili will discuss about conditional sentence type 0. Okay, conditional sentence type 0, it is talk about general truth or fact. Jadi, ini adalah kalimat yang membahas tentang kebenaran umum atau fakta ya. Jadi kalimat conditional sentence type 0 biasanya jarang digunakan tapi memang harus dibahas ya. It is talk about general truth or fact. Let's see the example. Kita lihat contohnya ya. If we had the water, it boils ya. Jika kita memanaskan air, maka airnya akan mendidih. Nah, coba kalian di rumah praktekkan. Kalau kalian sedang memanaskan air, lama-kelamaan airnya akan mendidih. So, itu disebut sebagai kalimat pengandaian tipe 1 yang di situ isinya adalah kebenaran umum atau sebuah fakta. Kemudian contoh yang kedua ada if it's rain, it is wet. Sudah automatically ya, ketika hujan, jika hujan maka akan basah ya. Atau contoh yang ketiga, if I eat a lot, I gain weight. Jika saya terlalu banyak makan, maka saya akan overweight atau gendut ya. Itu sudah jelas. Nah, dari contoh di atas, dari contoh ketiga contoh itu, coba kita analisis pattern dari conditional sentence type 0. Oke ya. If kemudian plus simple present ya, di situ sudah jelas. Kemudian koma, kemudian simple present tense lagi. Ya, itu adalah conditional sentence type 0 yang isinya adalah tentang kebenaran. Oke ya. Next is conditional sentence type 1. It is talk about possible situation in the present or future. Jadi masih ada kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi 50-50 ya, bisa terjadi ataupun tidak. So, let's see the example. If it rain, I will not come to your house. Jika hujan, saya nggak akan datang ke rumahmu. Ya, jadi kemungkinannya bisa saja saya datang ke rumahmu ketika tidak hujan, atau saya tidak datang ke rumahmu karena hujan. Ya, kemudian contoh yang kedua, if I study hard, I will pass the exam. Jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan lulus ujian. Nah, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan lulus ujian. Nah, ada dua kemungkinan. Saya lulus ujian karena saya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, atau saya tidak lulus ujian karena saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Oke ya, dan sampai sini paham contoh conditional sentence type 1. Let's see the pattern. Lihat rumus dari penulisan kalimat conditional sentence type 1. If plus simple present and then comma and then subject plus will plus bare infinitive. Bare infinitive atau disebut sebagai kata kerja bentuk pertama. Diingat-ingat ya anak-anak bahwa bare infinitive itu adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi setelah model will kita kasih bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Paham ya? Oke. Jadi misalnya ulangi lagi, kalau conditional sentence type 1 is 50-50, bisa terjadi atau enggak, semuanya masih 50-50, tapi masih ada kemungkinan bisa terjadi. Oke ya, next, conditional sentence type 2. It is about the unreal situation or impossible situation in present or future. Jadi, conditional sentence tipe kedua itu adalah situasi yang tidak real, tidak terjadi ya, tidak nyata, kemudian kemungkinan terjadinya itu sedikit ya, atau kemungkinan terjadinya juga sama sekali tidak terjadi. The unreal situation or impossible situation in present or future.
kita lihat contohnya. Example, if I won the competition, I would buy a new cell phone. Jika saya telah memenangkan competition, perlombaan, saya akan membeli sebuah HP baru. Tapi kenyataannya saya tidak memenangkan competition. Jadi saya tidak bisa membeli HP baru ya. Jadi tidak terjadi karena dia berada di posisinya sudah terjadi kemarin competitionnya. Ya, if I won di situ adalah kata kerja bentuk kedua, maka dia tidak terjadi. Jadi jika saya memenangkan, maka faktanya di dalam future atau present ya, di dalam present dia tidak memenangkan competition. Okay, let's see the fact for the first example. Nah, from the example, if I won the competition, I would buy a new cell phone. The fact is, I don't win the competition. Saya tidak memenangkan kompetisinya. Okay, for the second example, if I had a lot of money, I would buy a new car. Jika saya telah mempunyai banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Nah, sama dengan contoh yang pertama. Faktanya, I don't have a lot of money. Ya, saya tidak mempunyai banyak uang, so saya tidak membeli mobil baru. Paham ya? Okay, now let's see the pattern of the conditional sentence type 2. Okay, there is if plus past tense. Can you see past tense ya? Karena kalimat yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Past tense and then comma and then subject and then would models. Kemudian kita beri bare infinitive ya. Masih ingat bahwa bare infinitive adalah verb one. And then the fact, kita harus menulis faktanya. Untuk conditional sentence tipe kedua, kita harus menulis faktanya dalam bentuk simple present ya. Tidak boleh ditulis dalam bentuk simple past. Contohnya fact yang contoh kalimat yang pertama, I don't win. Nah, I don't win the competition. So kita kalau mau menuliskan faktanya, kita harus menggunakan simple present tense. Oke, anak-anak, type 0 sudah, type 1 sudah, type 2 sudah. The last is type 3 ya. Type 3 itu merupakan conditional sentence yang disitu isinya tentang something didn't happen atau sebuah penyesalan ya. Jadi sesuatu itu benar-benar tidak terjadi. Oke, let's see the example. If I had studied hard, I would have passed the exam. Ya. Jika saya telah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin saya akan lulus ujian. Tapi faktanya saya kemarin tidak belajar sungguh-sungguh dan saya tidak lulus ujian. Ya, jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa rumus dari conditional sentence type 3 is if plus past perfect tense, comma, and then subject plus would plus have plus verb 3. Khusus untuk conditional sentence type 3 kita tidak menggunakan bare infinitive karena di situ ada would plus have ya. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, anak-anak, kemudian untuk fact-nya, fact kita bisa menggunakan past tense. Kalau kita mau menulis faktanya kita menggunakan past tense. Oke. Next, Miss Lely have some exercises. There are 10 exercises. You have to do that. And then Miss Lely sudah memberikan satu contoh dari jawaban nomor 1 ya. Jadi finish the sentences with the clause in the correct conditional. Jadi itu contohnya ya. If it is sunny tomorrow, kemudian jawabannya we will go to the park. Kalian harus bisa membuat kalimat pengandaian untuk melengkapi soal-soal pada pertanyaan di conditional sentence tersebut. Oke ya anak-anak, semoga penjelasan Miss Lely ini bisa difahami. Next week Mr. Agus will deliver you more complete about that. Oke, thank you for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.